teknik. Ya, tinggal cut. 1, 2, 3, action. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Kampus. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Bersama saya Yusuf dan dua teman keren kita, ada Gemma dan Christian. Hai semuanya, senang banget kita bisa ngobrol di episode kali ini. Halo juga, wah topik kita menarik banget ya. Soalnya sering banget kita dengar teman-teman ngomong campur-campur antara bahasa baku dan tidak baku di lingkungan kampus. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin contohnya, kita bahas dulu deh. Sebenarnya apa sih bahasa baku itu? Jadi gini, bahasa baku itu bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang ditetapkan, baik dari segi ejaan, tata bahasa maupun pilihan katanya. Biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti lingkungan kampus atau akademik, surat menyurat, atau presentasi ilmiah. Betul banget, bahasa baku ini juga menjadi ciri komunikasi yang sopan dan terdidik. Jadi, kalau di kampus, bahasa baku menunjukkan kalau kita menghargai lawan bicara, terutama dosen dan teman dalam koneksi akademik. Setuju. Jadi, bukan sekedar soal terdengar kaku, tapi juga mencerminkan sikap profesional dan intelektual ya. Kalau kita perhatikan, banyak mahasiswa yang masih sering pakai bahasa tidak baku dalam kegiatan kampus. Misalnya, waktu presentasi bilang enggak, udah, kayak gitu, atau gua dan elo. Padahal dalam konteks formal seharusnya tidak, sudah, seperti itu, dan saya atau Anda. Ya, benar sekali Christian. Bahkan dalam tugas ilmiah pun atau tulisan ilmiah masih sering muncul kata tidak baku seperti aktivitas yang harusnya atau padahal yang benar adalah aktivitas pakai V, atau teknik yang harusnya menjadi teknik bukan pakai H. Dan yang menarik, kadang mahasiswa tahu bentuk bakunya, tapi merasa aneh kalau menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Padahal, kita bisa menyesuaikan konteks. Kalau lagi diskusi santai boleh saja. Tapi, kalau di forum resmi wajib menggunakan bahasa baku ya teman-teman. Ya, teman-teman. Bahasa baku itu penting banget di kampus karena lingkungan akademik menuntut komunikasi yang jelas dan formal. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa baku, bisa menimbulkan salah paham atau terkesan tidak profesional. Nah, selain itu juga, penggunaan bahasa baku juga membentuk citra diri sebagai mahasiswa yang berpendidikan. Misalnya saat wawancara magang, seminar, atau menulis karya ilmiah. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan cara berpikir kita. Jadi, bisa dibilang penggunaan bahasa baku bukan cuma soal gaya bicara, tapi juga bagian dari identitas intelektual mahasiswanya. Nah, kalau mau mulai membiasakan diri, bisa dimulai dari hal kecil aja. Misalnya, saat menulis pesan ke dosen atau membuat caption kegiatan kampus di media sosial, coba pakai bahasa baku. Setuju. Kita juga sering membaca teks akademik atau berita supaya resmi, supaya terbiasa dengan struktur kalimat baku. Jadi semakin sering kita menggunakannya, semakin alami terjadinya, gitu bro. Nah, itu dia teman-teman. Yuk sama-sama kita biasakan berbahasa baku di kampus. Karena bahasa menunjukkan siapa kita. Semakin baik bahasanya,
semakin berwibawa pula citra kita sebagai mahasiswa. Jadi gini Chris, coba contohin dong penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Contohnya kalau presentasi. Oke, saya akan contohkan salah satunya. Seperti misalnya kita melakukan pembukaan pada saat sesi presentasi. Ini ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Christian Firdotot Pangestuan Sinaga. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yang bernama Gemma Dan juga saya Yusuf. mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu bahasa baku. Itu salah satu contohnya. Terus kalau menurut Yusuf, kalau kita nge-WA dosen itu dengan menggunakan bahasa tidak baku, itu bagaimana tanggapannya Mas Yusuf? Nah, kalau kita berikan pesan kepada dosen, itu kita harus menggunakan bahasa baku ya teman-teman. Karena kita harus mengedepankan sopan santun kita kepada yang lebih tua. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa baku, kita tidak menjadikan mahasiswa yang baik. Jadi kita harus menggunakan bahasa baku saat membalas ataupun mengirimkan pesan kepada dosen. Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa juga kalau untuk nge-WA dosen itu ingat waktu ya. Jadi sesuaiin di jam kerjanya, misalkan dari pagi sampai sore. Jangan teman-teman itu nge-WA dosen itu di jam setelah maghrib ke atas lah. Itu mungkin beberapa dosen masih toleransi, cuman untuk beberapa dosen juga tidak toleransi karena emang itu bukan di jamnya mereka mengajar atau bekerja gitu. Betul sekali teman-teman. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Kampus. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama kami Trio Laut. Ya, dadah semuanya.